Selamat datang di channel kebanggaan kita semua. Jangan lupa subscribe, like, agar selalu ada semangat dalam mencari inspirasi saat bercerita. Ini dia kisahnya, selamat bersantai dan selamat mendengarkan. Namaku Darto. Usia sudah lebih dari setengah abad. Di usia begini, seharusnya aku duduk tenang di beranda, memetik ketenangan dari apa yang kutanam selama hidup. Tapi aku justru dihantui oleh ombak. Ya, ombak. Bukan hanya yang menggulung di pantai, tapi yang berbisik di dalam dada. Yang bergemuruh setiap kali aku terpejam, membawa satu nama yang tak lagi bisa kupeluk. Rian, anakku. Sudah hampir 3 tahun sejak Rian menghilang. Ia remaja ceria, anak satu-satunya yang kupunya. Dulu, dia sering berceloteh tentang mimpi jadi pelaut. Ironis kan? Laut justru yang mengambilnya. Hari itu, aku masih ingat jelas. Kami sekeluarga pergi ke pantai. Pantai yang sama di mana aku dulu pernah mengubur janji rahasia. Matahari bersinar terang, pasir hangat di kaki. Rian tertawa sambil berlari menyusuri bibir pantai. Main ombak seperti biasa. Aku sempat memanggil, "Jangan jauh-jauh, Nak!" Tapi dia hanya mengangkat tangan sambil tersenyum. Senyum itu yang terus menghantui aku sampai sekarang. Lalu semuanya terjadi begitu cepat. Dalam hitungan menit, Rian menghilang dari pandangan. Tidak ada suara teriak, tidak ada gelombang besar, tidak ada jejak di pasir, seolah dia diserap oleh laut. Orang-orang bilang mungkin dia tenggelam. Tapi aku tahu, laut itu tidak sedang tenang. Laut itu sedang menagih. Sejak hari itu, aku tak pernah benar-benar pulang. Fisikku ada di rumah, tapi jiwaku terdampar di pantai itu. Setiap malam, suara ombak terdengar jelas bahkan dari balik dinding rumah kami yang jauh dari pesisir. Kadang ada angin berhembus, membawa bau asin laut, dan di sela-selanya aku mendengar bisikan. Bisikan yang memanggil. "Bapak!" Lirih, pelan, tapi menancap ke tulang. Istriku, Bu Ratmi, sudah lama berhenti menangis. Air matanya habis. Tapi aku tahu, hatinya belum benar-benar bisa menerima. Kami tidak pernah menemukan jenazah, tidak juga sandal atau baju yang tertinggal. Seolah laut hanya ingin menyisakan pertanyaan. Malam-malamku kini bukan lagi waktu istirahat. Aku sering duduk di kursi tua, memandangi jendela, sambil memutar kembali semua keputusan hidupku. Aku tahu, semuanya bermula bukan dari hari Rian hilang. Tapi bertahun-tahun sebelumnya, saat aku pertama kali datang ke pantai itu dan membuat perjanjian yang tidak pernah seharusnya dibuat manusia. Aku pikir semua itu sudah berlalu. Tapi laut tidak pernah lupa. Dan sekarang, ia memintaku mengingat kembali. Waktu itu, usiaku masih 20-an. Aku pemuda kampung biasa, dengan tanggung jawab besar di punggung. Ayah sakit-sakitan, ibu sudah tiada, dan adik-adikku butuh makan. Aku hanyalah buruh serabutan, pengangkut pasir, penjaga malam, apapun asal halal. Tapi yang halal tak selalu cukup untuk bertahan hidup. Lalu datanglah seseorang. Aku tidak tahu dari mana asalnya. Orang-orang memanggilnya Mbah Wiryo. Tua, tenang, dan kata-katanya seperti menembus isi kepala. Ia sering duduk di pinggir pantai saat senja, seperti sedang menunggu sesuatu, atau seseorang. Suatu sore,
Aku mendekat, bukan karena ingin, tapi entah kenapa kakiku melangkah sendiri. Mbah Wiryo tidak menoleh, tapi kalimat pertama yang ia ucapkan membuatku membeku. Kalau kau ingin hidupmu berubah, laut bisa memberi. Tapi setiap pemberian selalu ada balasannya. Waktu itu, aku tidak mengerti maksudnya, atau mungkin pura-pura tidak mengerti. Yang aku tahu, 2 minggu setelah pertemuan itu, aku kembali datang ke pantai itu, dan malam itulah aku membuat sebuah janji. Aku tidak berteriak, tidak membawa sesajen atau dupa. Aku hanya berdiri di tepi air, mengucapkan permintaan dalam hati. Permintaan yang sederhana. Wahai penguasa lautan, berilah aku rezeki, agar keluargaku tidak kelaparan. Aku siap memberikan apapun, kapanpun kau mau. Dan keajaiban terjadi. Esok harinya, seseorang menawar tanah peninggalan keluarga kami dengan harga tinggi. Lalu datang lagi tawaran pekerjaan tetap. Hidup kami perlahan berubah. Uang datang mengalir. Adik-adikku bisa sekolah. Aku merasa itu hanya kebetulan. Aku tidak pernah berpikir bahwa permintaan malam itu sungguh-sungguh sampai bertahun kemudian. Sampai aku menikah, sampai aku punya Rian, dan sampai Rian menghilang di tempat yang sama, tempat aku dulu membuat janji. Kini, setiap kali aku merenung, aku sadar, Rian lahir tepat 9 bulan setelah aku menikah, dan 9 tahun setelah aku berjanji di laut itu. Apakah ia balasan yang laut maksudkan? Terkadang, aku ingin menyangkal semua itu, tapi kejadian-kejadian aneh terus menghampiri sejak kepergian Rian. Istriku pernah melihat bayangan anak kecil berdiri di depan pintu, basah kuyup seperti baru naik dari laut. Suaraku sering menggema sendiri di rumah, seperti ada yang meniru. Dan malam-malamku kini selalu diiringi satu suara. Suara anak kecil yang memanggil lirih. Pak, sudah waktunya. Suara itu bergema lagi malam ini. Sama seperti malam-malam sebelumnya. Pelan, seperti bisikan, tapi langsung menancap ke jantung. Aku bangun dengan napas tak beraturan. Keringat dingin membasahi leherku, padahal kipas angin masih menyala. Istriku juga terbangun. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dia pasti juga mendengarnya. Tapi seperti biasa, kami hanya saling menatap, menahan ketakutan itu di tenggorokan masing-masing. Sudah 3 minggu sejak Rian hilang. Polisi bilang mungkin ia terseret arus, tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Anehnya, nelayan-nelayan yang biasa mencari ikan di pantai itu, kini tak ada satupun yang berani mendekat ke laut saat malam. Mereka bilang laut sedang minta jatah. Kata-kata itu terus terngiang di telingaku. Beberapa tetangga datang membawa saran aneh-aneh. Ada yang menyuruh kami memanggil orang pintar. Ada yang menyuruh kami bikin ruatan. Tapi satu orang, seorang perempuan tua bernama Bu Sarti, berkata dengan suara lirih saat menemuiku di halaman rumah. Kau pernah berjanji kan? Le, sama yang di laut itu. Jatah itu, sekarang diambilnya kembali. Aku ingin marah, tapi bibirku keluh. Bu Sarti memandangi mataku lama sekali, sebelum melangkah pergi. Dan saat itu, aku baru sadar. Anak Bu Sarti juga pernah hilang 20 tahun lalu. Di pantai yang sama, aku mulai menggali lagi semua kenangan masa laluku. Aku mencoba mengingat wajah Mbah Wiryo. Tapi anehnya, tak satupun foto atau bukti keberadaannya tersisa. Bahkan warga yang dulu sempat mengenalnya, kini seperti lupa. Hanya satu yang tersisa. Suara janji di malam sunyi itu, dan laut yang terus mengirimkan tanda. Kemarin sore, aku memberanikan diri pergi ke pantai. Ombak sedang tinggi. Langit mendung. Tapi di kejauhan, aku melihat sesuatu. Sosok anak kecil berdiri di antara karang, menatapku tanpa ekspresi. Rian! Aku berlari ke arah sosok itu. Tapi begitu aku mendekat, tubuhnya menghilang begitu saja, seperti kabut disapu angin.
Yang tersisa hanya bau amis air laut dan satu benda kecil di atas pasir. Sebuah mainan mobil-mobilan merah, mainan kesayangan Rian, yang terakhir kali ia bawa saat bermain ke pantai. Kini, aku tak bisa lagi bersembunyi. Pesugihan yang dulu kuanggap hanya permainan janji, telah menagih dengan cara yang tak terbayangkan. Dan laut ternyata tidak pernah memberi cuma-cuma. Ia selalu ingat. Dan aku belum menepati bagian janjiku. Kalimat itu terus berdengung di kepalaku sepanjang malam. Menusuk, menghantui, menyesakkan. Seakan laut tak hanya mengambil Rian, tapi juga merenggut kewarasan yang tersisa dalam diriku. Pagi itu, aku mengambil jaket lusuh dan sebuah kaleng logam kecil yang kusimpan di bawah kasur. Di dalamnya ada satu-satunya benda yang mengingatkanku pada masa kelam. Kertas lusuh bertuliskan mantra, dan sisa dupa yang sudah hampir hancur. Aku bahkan tak berani menyentuhnya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Aku pergi seorang diri ke tempat itu, celah batu besar di ujung timur pantai Karang Hitam. Tempat itulah dulu Mbah Wiryo menuntunku saat pertama kali aku mengucap janji. Saat aku masih muda, penuh ambisi, dan buta akan konsekuensi. Aku duduk bersimpuh di depan batu karang itu yang kini tampak lebih gelap dan lembab. Air laut seolah enggan menyentuhnya, tapi angin seperti menari mengelilinginya. Aku nyalakan dupa terakhir dengan tangan gemetar. Bau wangi menyengat seketika menyusup ke udara. Udara tiba-tiba berubah, lebih dingin, lebih berat. Lalu, terdengar suara itu lagi. Janji harus ditepati. Jika tak bisa memberinya, maka kau akan menggantikannya. Aku tak melihat siapapun, tapi batu di depanku bergetar. Pasir di bawah lututku seperti hidup, dan sekelebat bayangan putih melintas di ujung mataku. Seperti sosok perempuan, dengan rambut panjang menjuntai, berdiri di kejauhan. Aku hanya bisa membungkuk, menahan air mata, menyesali semua. Aku tidak ingin kehilangan anakku. Kumohon, jangan ambil dia. Suara itu tertawa. Pelan, dingin, menyakitkan. Laut selalu sabar menunggu. Tapi ketika waktunya tiba, tak ada yang bisa lari. Kau diberi waktu, hanya sampai bulan penuh datang. Setelah itu, dia tak bisa kembali. Aku terdiam. Bulan purnama, tinggal 5 hari lagi. 5 hari untuk menemukan cara menepati janji yang dulu kuanggap hanya permainan. 5 hari untuk menyelamatkan Rian atau kehilangan segalanya. Dan saat aku berdiri, sesuatu menusuk kaki kiriku. Sebuah ukiran kecil di atas batu. Baru, tapi dalam, seakan baru saja tergores. 1 harus kembali, agar 1 bisa pergi. Aku tak tahu maksudnya. Tapi aku tahu, ini bukan hanya tentang Rian. Ini tentang harga yang harus kubayar. Tentang kesalahan yang dulu kuanggap ringan, dan kini berubah menjadi ancaman tak kasat mata. Tulisan itu masih terukir jelas di atas batu saat aku menatapnya dengan mata bergetar. Kata-kata itu bukan sekedar peringatan. Itu perintah, sebuah pilihan, atau mungkin kutukan. Aku pulang ke rumah dengan langkah berat. Semua terasa hening. Bahkan angin pun seperti enggan lewat depan rumahku. Sepanjang jalan, pandangan orang-orang terasa aneh. Mereka tahu Rian hilang, tapi tak satu pun yang berani bertanya. Seolah mereka sadar, ini bukan sekadar musibah biasa. Di rumah, aku kembali membuka catatan lama, diari kecil milik almarhumah istriku. Ya, dia tahu. Dia tahu tentang masa laluku. Tapi selama ini dia hanya diam, menyimpannya dalam doa. Di salah satu halamannya, kutemukan tulisan tangannya. Jika nanti waktunya tiba, ingatlah, pengorbanan selalu datang dari hati, bukan paksaan. Jika kau memaksa, maka bayarnya bukan hanya tubuh, tapi juga jiwa. Aku tak mengerti, tapi kalimat itu menyesakkan dada. Malam itu, aku bermimpi aneh. Di dalam mimpiku,
Aku berdiri di sebuah dermaga tua yang sudah lapuk. Di ujung dermaga, Rian berdiri membelakangiku. Tapi saat aku mendekat, dia berbalik perlahan. Wajahnya kosong, matanya hitam pekat, dan dari mulutnya keluar suara bukan suara manusia. Aku tidak bisa kembali, Ayah, kalau tak ada yang menggantikanku. Aku terbangun dengan nafas memburu. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Aku tahu, ini bukan mimpi biasa. Itu peringatan, petunjuk. Sepanjang hari berikutnya, aku merenung. Siapa yang bisa kembali? Siapa yang bisa menggantikan? Lalu tiba-tiba, satu sosok muncul di pikiranku. Pak Taryo. Lelaki tua itu dulu juga ikut bersamaku ke tempat Mbah Wiryo. Tapi berbeda denganku. Dia terus mengorbankan tumbalnya setiap tahun. Entah bagaimana caranya, entah siapa yang dia beri. Tapi dia selamat, kaya, disegani. Aku pun pergi mencarinya ke desa sebelah, tempat dia tinggal di rumah besar bercat putih. Tapi saat aku tiba di sana, suasana sepi. Rumahnya kosong, halaman dipenuhi rumput tinggi, dan hanya ada satu orang tetangga tua yang berdiri di pagar. Pak Taryo, sudah lama hilang, kata si tetangga. Setelah anak angkatnya mati tenggelam 2 tahun lalu, dia menghilang, katanya ke laut, tapi sampai sekarang nggak pernah balik. Dadaku sesak. Tiba-tiba semuanya terasa jelas. Dia juga gagal, dia juga dihantui janji. Aku berjalan pulang di bawah langit yang mulai memerah. Purnama akan datang dalam 3 hari. Waktu makin habis. Dan aku mulai sadar, mungkin yang dimaksud satu harus kembali, bukan orang lain, tapi aku sendiri. Pikiran itu menghantamku seperti ombak yang membentur karang. Aku berjalan lunglai, menyusuri jalan pulang dengan langkah tak tentu arah. Jika benar aku yang harus menggantikan Rian, apa itu berarti hidupku akan diambil? Atau lebih dari itu, aku akan ditarik ke dunia mereka. Aku tidak peduli, aku ayahnya, aku yang membuka pintu ini, maka seharusnya aku pula yang menutupnya. 3 malam tersisa sebelum purnama, aku memutuskan kembali ke pantai selatan. Kali ini sendirian, tak ada suara, tak ada saksi, hanya aku dan laut. Sesampainya di sana, langit sudah memerah. Angin laut menggesek kulit seperti cambuk halus. Aroma asin bercampur bau amis entah dari mana. Aku berdiri di tepi batu karang yang dulu menjadi tempat persembunyian saat ritual pertama dilakukan. Perlahan, aku menutup mata. Aku bicara pada angin. Ambillah aku. Lepaskan anakku. Aku bersedia menukar semuanya. Hidupku, hartaku, bahkan napasku terakhir. Asal Rian kembali. Jangan ganggu dia lagi. Cukup aku. Lalu, seketika, angin berhenti. Sunyi. Bahkan suara ombak pun lenyap. Dari kejauhan, muncul sosok perempuan berjubah putih. Rambutnya menjuntai panjang sampai menyentuh pasir. Ia melayang, tak menyentuh tanah. Matanya tajam, tapi tak menyiratkan kemarahan. Hanya kesedihan yang dalam. Ayah yang baik, bisiknya. Tapi janji lama tak bisa dibatalkan semudah itu. Kau tahu syaratnya. 1 kembali, 1 pergi. Tapi bukan tubuhmu yang diminta, melainkan pengorbanan yang tak bisa kau tarik kembali. Aku terdiam, napasku tercekak. Apa maksudmu? Tanyaku perlahan. Aku sudah bersedia menggantikannya. Dia melayang semakin dekat. Tapi kau pernah menyerahkan nama lain, nama yang kini telah kau lupakan. Aku mengerutkan dahi. Siapa? Lalu seperti kilat menyambar pikiranku. Aku teringat. Rian bukanlah nama pertama yang kuserahkan dalam kesepakatan dulu. Ada satu nama, yang bahkan tak sempat lahir ke dunia. Anak pertamaku, yang keguguran. Air mataku jatuh tanpa bisa ditahan, aku terpuruk di pasir. Aku hanya ingin hidup kami layak, bisikku dengan suara pecah. Kenapa balasannya seperti ini? Sosok perempuan itu menunduk, mendekatkan wajahnya ke arahku. Karena tak ada yang benar-benar gratis. Kau ambil dari kami, sekarang kami hanya mengambil kembali, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai pengingat. Aku terdiam. Untuk sesaat, angin kembali bertiup. Saat aku membuka mata, perempuan itu sudah lenyap. Tapi di pasir tempatnya berdiri, tertinggal seutas benang merah.
dan sepasang sandal kecil, seperti milik anak-anak. Aku mengerti. Aku tak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa memilih masa depan. Malam itu, aku pulang dalam diam, menunggu purnama datang, dengan satu niat, mengakhiri semuanya. Dan akhirnya, malam itu tiba. Langit tak berawan. Bulan purnama menggantung sempurna di langit, memantulkan sinarnya ke laut yang tenang, seolah sedang menatapku. Di tengah kesunyian itulah, aku berdiri kembali di tepi pantai selatan, tempat segalanya bermula, dan mungkin akan berakhir. Aku membawa satu benda yang paling penting dalam hidupku, foto Rian. Usianya masih 5 tahun waktu itu. Senyumnya begitu tulus, polos, tak tahu apa-apa tentang dunia, apalagi tentang janji pesugihan ayahnya sendiri. Aku genggam foto itu erat-erat, langkahku perlahan masuk ke bibir pantai, membiarkan air laut menyentuh kakiku. Aku di sini, seruku, seperti yang kalian mau. Kembalikan anakku, dan ambillah aku. Untuk sesaat, hanya ombak kecil yang menjawab. Namun tiba-tiba, permukaan laut mulai beriak. Awan hitam menyelimuti bulan, angin mendesir, melingkari tubuhku. Dingin, tapi bukan dingin biasa. Dingin yang membawa bayangan dan bisikan dari masa lalu. Sosok perempuan itu muncul kembali. Kali ini tidak sendiri. Di belakangnya, samar-samar, tampak Rian. Anakku, aku hampir melangkah maju, tapi perempuan itu mengangkat tangannya. Satu langkah lagi, dan semuanya akan sirna. Aku membeku. Perempuan itu menatapku. Matanya bukan sekedar tajam, tapi seperti menembus ke lubuk terdalam hatiku. Pilih, wahai manusia, kau bisa pergi bersama anakmu, tapi dunia tak akan mengenal kalian lagi. Tak akan ada rumah, tak akan ada keluarga, hanya laut. Selamanya, aku gemeter. Atau, perempuan itu menunduk dan berkata pelan, kenangan akan Rian akan dihapus dari dunia, dari semua orang, bahkan dari hatimu sendiri. Aku terhenyak, air mataku jatuh seketika. Itu bahkan lebih menyakitkan daripada kehilangan nyawa. Tapi dia menatapku tanpa ampun. Tak ada. Itulah yang terakhir aku lihat sebelum semuanya gelap. Lalu, aku terbangun di atas kasur rumahku. Tubuhku lemas, pakaian basah. Tapi anehnya, aku tak tahu kenapa aku bisa seperti itu. Aku menatap sekeliling. Semua tampak normal. Dinding kamar, lemari, bahkan foto-foto di atas meja. Tapi, ada yang hilang. Kosong. Aku menyusuri rumah seperti orang linglung. Kepalaku berat, dadaku sesak. Tapi aku tak tahu karena apa. Di ruang tengah, istriku menyambut dengan wajah bingung. "Kamu dari mana semalaman?" tanyanya lembut. Aku diam. "Aku nggak tahu," jawabku pelan. Dia menatapku lebih lama, seolah ingin menemukan kebenaran yang tersembunyi dari wajahku. Tapi dia juga tidak mengatakan apa-apa, hanya menghela nafas dan kembali ke dapur. Aku duduk di sofa, pandanganku tertuju pada rak kecil di pojok ruangan. Ada bingkai-bingkai foto di sana. Foto pernikahan, foto keluarga besar, dan satu foto kosong. Kosong. Aku ambil bingkai itu. Tidak ada gambar. Tapi debunya lebih sedikit dari yang lain, seolah sebelumnya sering dipegang. Ada bekas sidik jari, ada bekas tetesan air, seperti air mata.
Tapi siapa? Aku mulai merasa gila. Kenapa aku merasakan duka yang begitu dalam, tapi aku bahkan tak tahu apa yang hilang? Hari-hari berlalu. Aku kembali bekerja. Aku kembali beraktivitas. Tapi malam-malamku terasa panjang dan dingin. Setiap aku menutup mata, ada sosok anak kecil yang muncul dalam mimpiku. Wajahnya kabur, tapi dia selalu berdiri di ujung pantai, selalu menatapku, lalu perlahan menghilang bersama ombak. Setiap pagi, aku terbangun dengan dada sesak dan mata basah. Tapi aku tetap tak tahu siapa dia. Suatu malam, aku memberanikan diri membuka laci di meja kerja. Di dalamnya ada secari kertas tua, sepertinya sobekan dari buku harian. Tulisannya tanganku sendiri. Jika suatu hari aku lupa, maka ini adalah pengingat bahwa aku pernah mencintainya. Anak yang tak akan pernah kembali. Maafkan aku. Tanganku gemetar. Air mata menetes begitu saja. Tapi otakku masih tak mampu menghubungkan siapa yang aku maksud. Sampai pada akhirnya, aku kembali ke pantai itu. Sendirian. Angin laut menyambutku seperti menyapa seorang tamu lama. Aku berdiri di tempat yang sama, tepat di bawah cahaya bulan. Tapi malam ini, bulan tertutup mendung, gelap. Aku menutup mata, dan untuk sekejap, aku mendengar tawa kecil. Tawa anak-anak, lalu suara yang lembut memanggil, "Ayah." Aku membuka mata secepatnya, tapi pantai itu kosong, seperti hatiku. Hidup tanpa kenangan ternyata lebih menyakitkan daripada kematian. Logat orang Jawa mistis, tapi kenapa hatiku masih menggenggam rasa yang tak bisa kujelaskan? Seperti ada janji yang belum kutepati. Seperti ada seseorang yang masih menungguku di balik riak ombak yang tenang. Malam itu aku tak langsung pulang. Aku duduk di atas pasir, menatap gelapnya laut. Langit mendung menutup cahaya bulan. Hanya suara ombak dan semilir angin yang jadi teman. Lalu, ombak itu datang. Lebih tinggi dari biasanya, lebih cepat, seolah membawa sesuatu. Aku bangkit berdiri. Jantungku berdegup kencang saat melihat sepotong boneka kecil terhempas di pasir, persis di hadapanku. Boneka beruang warna coklat. Lehernya sudah sobek dan matanya tinggal satu. Aku mengambilnya perlahan. Tanganku gemetar. Karena entah bagaimana boneka ini terasa sangat familiar. Lalu kepalaku terasa berdenyut. Kencang. Menyakitkan. Seketika itu juga, kilatan-kilatan ingatan mulai muncul. Tawa, tangis, pelukan, dan nama Aruna, Aruna. Ya Allah, anakku. Aku jatuh berlutut. Air mataku mengalir deras. Sekarang aku ingat semuanya. Aruna, anak perempuanku satu-satunya. Ceria, manja, dan selalu bawa boneka ini kemanapun pergi. Hari itu, aku yang mengajaknya ke pantai. Hari itu, aku yang mengizinkannya bermain terlalu jauh ke air. Dan saat aku teralihkan oleh pikiran-pikiran duniawi yang penuh dosa, dia hilang. Aku kembali berteriak ke laut, "Aruna!" Suara itu menggema, tapi yang menjawab hanya desir angin yang menusuk tulang. Tak lama kemudian, aku mendengar suara di belakangku. Suara lembut, seperti nyanyian. Seorang perempuan mengenakan kain putih. Rambutnya panjang terurai. Dia berdiri di batas hutan dan pantai, menatapku.
Ayah yang berdosa, sudah saatnya menepati janji. Katanya tanpa bibirnya bergerak. Aku berdiri perlahan. Napasku tercekak. Apa maksudmu? Tanyaku gemetar. Dia melangkah pelan mendekat. Pantai selatan tidak pernah menelan tanpa sebab. Kau tahu apa yang telah kau minta, dan apa yang telah kau bayar. Tiba-tiba, semuanya jelas. Ingatan itu datang bagai hantaman gelombang. Aku pernah memohon kekayaan. Di malam gelap bertahun-tahun silam, aku duduk di pantai ini dan membakar kemenyan. Aku sebut nama penguasa laut itu. Aku ikat janji dengan darahku. Dan tumbalnya adalah anakku sendiri. Aku menunduk. Lututku lemas. Boneka Aruna masih di tanganku, basah oleh pasir dan air mata. Perempuan berjubah putih itu berbisik, "Jika ingin menjemputnya, kau tahu harus kemana." Dia menunjuk laut, lalu perlahan menghilang seperti kabut. Hanya jejak langkah di pasir yang tersisa. Aku berdiri menatap lautan hitam. Dalam diam, aku tahu ini bukan hanya soal kehilangan. Ini tentang penebusan, tentang janji, tentang laut yang tak pernah melupakan siapapun yang pernah berutang padanya. Dan malam itu, aku melangkah ke air. Langkahku berat, tapi mantap. Angin laut menampar wajahku, seolah memperingatkan, ini jalan tanpa kembali. Tapi aku tak peduli. Jika Aruna masih ada di sana, di balik tirai ombak dan rahasia laut, maka aku, seorang ayah yang penuh dosa, lebih memilih tenggelam daripada hidup tanpa memeluknya lagi. Air makin tinggi. Dinginnya menembus tulang, tapi rasa bersalah jauh lebih menggigit. Langkah demi langkah, hingga air mencapai dadaku. Tiba-tiba, semua menjadi sunyi. Tak ada suara ombak, tak ada hembusan angin, hanya gemuruh dari dalam dadaku sendiri. Lalu, dari kejauhan, muncul cahaya. Cahaya itu bukan dari langit, tapi dari bawah laut. Semakin lama semakin terang, hingga air di sekelilingku seperti berubah menjadi kaca bening. Dan dari dalamnya, aku melihat sosok kecil sedang berdiri, menggenggam boneka beruang. Aruna. Aruna! Nak! Suaraku nyaris tak keluar. Matanya menatapku kosong. Wajahnya pucat, tapi senyumnya masih sama seperti dulu. Ia mengulurkan tangannya. Tanpa pikir panjang, aku selangkah lebih dalam. Dan saat itulah, ombak besar menerjang. Aku terhempas, tapi tubuhku tak terasa jatuh. Aku tenggelam, perlahan, seperti ditelan tangan-tangan halus tak kasat mata. Dan dalam kabut bawah laut itu, aku mendengar suara. Lembut, hening, tapi menusuk hati. Janji telah lunas. Tapi harga tetap harus dibayar. Lalu segalanya menjadi gelap. Mereka menemukanku keesokan paginya. Tubuhku terbaring di tepi pantai. Basah, dingin, tapi tersenyum. Di genggamanku ada 2 boneka beruang. Satu tua, sobek, dan tinggal sebelah mata. Satunya lagi, baru, masih harum kainnya. Dan sejak hari itu, orang-orang bilang, tiap malam Jumat Kliwon, di pantai itu terdengar suara anak kecil tertawa dan bayangan seorang pria dewasa yang berdiri menemaninya di tepi air. Mereka tidak berbicara, hanya diam, menunggu. Karena laut selalu menagih apa yang pernah kau janjikan. Dan tak semua yang pergi ke laut kembali sebagai manusia. Tamat.